Saya mau bikin Haji Marco ketawa susah. Dari tadi dia cemberut mulu. Nyanyi Pak Haji. Soalnya alat kelamin ini kejepit tadi. Ah? Nyanyi. Oh nyanyi, ya deh, was, nyanyi was, nyanyi was. Ibu mau kasih hadiah obat kuat was. Pakai mic, nyanyi. Nyanyi apa Bu? Permintaan. Penyanyi apa Haji Marco? Nyanyi apa? Mbah Dukun. Yo, sabdain futsalnya nggak dilelang. Sabdain. Iya dong disabdain. Sabdanya RDI nggak pernah gagal. Sabdanya RDI nggak pernah meleset. Amin, gitu. amin. Ayo sabdain. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya dari Tasikmalaya. Konon katanya futsalnya mau dilelang. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih larut pasien disembur. Bur. Kobul. Ustadz yang nggak dilelang. Pasti. Dan punya penghasilan sebulan 10 miliar. Punya penghasilan 10 miliar. Pasti. Amin. 10 miliar tunai. Bur. Ulangin lagi biar manjur. Sekali lagi manjur. Bu, liatin ya. Ini manjur nih. Ada Mbah Dukun sedang kedatangan pasiennya dari Tasikmalaya. Konon katanya pulsalnya mau dilelang. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air putih lalu pasien disembur. Bur. Kobul. Pulsa nggak dilelang, penghasilan 10 miliar. Kobul. Seneng nggak disabdain? Seneng. Alhamdulillah. Bos lanjutin bos. Ajarin biar tidak dilelang. Jadi sedekah subuhnya jam berapa? Sedekah Jumat barokahnya gimana? Ya. Jadi kenapa Ibu sudah punya usaha, sudah punya futsal yang sampai merosot? Karena itu doanya malaikat. Kenapa malaikat berdoa? Karena ada 2 malaikat yang setiap malam turun ke kita-kita. Satu untuk nengok yang sedekah, satu untuk nengok yang tidak sedekah. Yang ketemu yang sedekah, doanya positif luar biasa. Allah ganti sedekahnya, lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya yang barokah. Amin. Tapi syaratnya sedekah subuh. Yang satunya ketemu orang yang tidak sedekah subuh, doanya Allah lenyapkan, binasakan, bangkrutkan usahanya, kehidupannya, rumah tangganya. Itu maka tolaknya dengan apa? Sedekah subuh. Harus dengan sedekah subuh. Tapi ngerjainnya habis sholat asar sebelum maghrib. Jadi sholat tahajud ngerjainnya jam 00. Bukan tahajud jam 4, tapi tahajudnya jam 00. Namanya nyolong waktu, nyolong star. Lanjut. Ya, jadi nyolong yang diajari Pak Haji nih Bu. Diajari nyolong. Nyolong apa? Nyolong star. Jadi kita memulai lebih awal. Jadi kayak kita lebaran Idul Fitri, sholat Idul Fitrinya besok pagi. Tapi asar gini kita sudah persiapan Idul Fitri. Udah nganterin ke rumah saudara pakai nasi rantang. Ibu kalau nganterin nasi rantang ke saudara-saudara Idul Fitri hari apa? Malamnya, sorenya. Ya. Pakai rantang ke rumah saudara-saudara kan? Mau Idul Fitri kan? Kalau kita nganterin abis sholat Idul Fitri nasi rantang udah nggak ada. Malaikatnya udah terbang. Mau Idul Fitri? Ya, sebelumnya. Ziarah ke kuburan.
kan Asar. abis asar kuburan rame tuh. Kuburan orang tua, kuburan nenek abis asar. Padahal kan Idul Fitrinya besok. Nggak bisa, jadi kita harus di awal waktu. Jadi ibu nganterin nasi rantang ke rumah saudara-saudara kalau mau Idul Fitri sebelum takbiran. Awal waktu. Abis asar ibu pakai rantang ke rumah paman, benar. ke rumah bibi, Nenek saya. ke rumahnya saudara, ya kan? Iya. Pak Haji, itu hobi saya Pak Haji. Hobinya. Kalau mau lebaran itu saya suruh bawa rantang ke saudara-saudara itu apa saya sudah dapat uang. Antri, iya benar, Ya. antri. Antri. Baris tuh, Iya. cucu-cucu semua dikasih. Kadang-kadang pokoknya Disakuin. sukuin bosnya. Jadi saya senang Pak Haji. Kalau mudah Kalau bisa lebaran. tiap hari lebaran terus ya. Ngirimnya Iya. nggak sendirian biasanya sama adik-adik. Iya. Bareng-bareng sama adik-adik. Iya, ke rumah paman, Iya, ke rumah betul. bibi, Ya, Iya. benar. ke rumah nenek, ke rumah kakek, ke rumah besan, Itu ke rumah sebetulnya siapa. dulu, sekarang Nganterin udah nggak makanan, isinya ada lontong, ada sayur, ada nasi. Sekarang udah udah nggak ada. Udah nggak ada. Coba dibudayakan begitu. Iya. Rezeki nggak bakal ketukar, Iya, Bu. benar. Maaf ya, zaman dulu. Iya. Zaman nenek saya, Ya. kakek saya, zaman dulu itu anaknya kakek saya, nenek saya semuanya jadi orang. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi direktur utama BUMN. Apa yang dilakukan sama nenek saya? Dia tiap malam habis asar, dia nyediain beras segini nih Bu. Namanya beras jimpitan. Oh, Di depan rumah. Perelek, ya. Kalau di Jawa Barat namanya apa? Perelek. Perelek. Nah, itu Bukan. Perelek. Perelek. Nah, itu tiap hari, Bu, pasti di depan rumah nyediain beginian. Nanti diambilin sejumput. Makanya dia tidak pernah didatengin debt collector nenek kita. Kakek kita nggak pernah didatengin debt collector. Sekarang baru turun ke anaknya, ke cucunya. Hampir tiap hari diteleponin nama debt collector. Kenapa? Karena dia nggak pernah sedekah subuh. Nah, gantinya sedekah subuh, zaman sekarang yang nggak pakai beras. Karena kan kita nggak pada kenal nih masyarakat. Ya udah kita transfer aja M-Banking, transfer pakai BRI Link. Kemana? Ke anak-anak yatim. Kenapa sih Pak Haji mesti anak yatim? Dasarnya apa? Kenapa mesti ke anak yatim? Jadi karena kita hajatnya darurat, Ya. darurat hajatnya, kata Allah, ya nembaknya juga harus akurat, sedekahnya harus akurat. Kemana sedekah yang? Karena duitnya tinggal segitunya Segitunya. aja. Ibarat peluru tinggal satu. Iya, pelurunya tinggal satu, jadi nembak harus kena. Gitu. Terus itu, pelurunya tinggal satu, tinggal terbatas lah ya. Maka kata Allah, supaya kita dimuliakan Allah, kita ngomongnya Robbi akroman, Allah memuliakanku. Itu ada di surat Al-Fajr. Apa ya? Wal fajr walayalin asr. Terus ketemu di ujung ayat yang ke-15 itu Robbi akroman, Allah memuliakanku. Karena apa? Di situ dikatakan rezekinya sedang luas. Rezekinya banyak. Nah, kita jangan ke yang ayat ke-16. Kenapa? Robbi ahanan, Allah menghinakanku. Allah merendahkanku. Apakah ini karena Allah yang menjadikan gitu? Kata Allah tidak. Bukan karena Allah begitu, tapi kita yang salah. Kenapa Allah tidak memuliakan? Kenapa Allah memuliakan? Kalla balatuk rimunal yatim. Kalla, tidak demikian, bukan demikian. Bal, tetapi karena latuk rimuna, karena kamu tidak memuliakan al yatim, tidak memuliakan anak yatim. Jadi supaya kita dimuliakan Allah, maka kata Allah kamu harus memuliakan anak yatim.
Jadi sedekahnya, tembakannya, pelurunya, tembakan ke anak yatim. Nanti kalau ibu sudah longgar kembali, nembaknya kemana saja boleh, pelurunya banyak. Ya, di rumah ada anak yatim yang saya urus, yang kuliah. Hah? Anak yatim kurung. Anak yatim. Yatim kriterianya ada yatim kurung, yatim yang ditinggal bapaknya, yang masih di dalam kandungan. Yatim yang tahajud, yatim yang dilatih, dididik, dibiasakan setiap malamnya tahajud di awal waktu. Yatim umroh, yatim kecil-kecil yang sudah diberangkatkan umroh, sudah mencium hajar aswad, sudah mengambil air yam-yam, minum air yam-yam yang langsung ngambil dari sumbernya. Itu dahsyatnya sedekah ke anak yatim. Kalau hanya 1-2 kurang manjur, numpang di RDAY yang anak kurungnya lebih dari 100 orang, 100 anak. Di rumah cuma ada 1. Iya, 1 juga nggak di rumah. Anak angkat. Iya, sudah kuliah. Oh, sudah. Cari yang kecil-kecil, Sudah Bu. beda, yang kecil-kecil. Yang manjur yang kecil-kecil. Yang lucu, yang lari-lari. Kalau bisa yang lucu, ya yang kecil-kecil. Manjur, kalau yang gede-gede